Saya pernah ketemu orangnya. Orangnya sudah agak sepuh, sudah agak ini. Dan suatu hari ternyata didatangi oleh bank. Saya tanya, kenapa Pak kok masih ada orang bank datang? Ini loh Mas Nur, saya itu kalau dulu sudah kebiasaan ngutang, kalau nggak punya utang itu kayaknya gimana gitu. Jadi kan aneh ini. Kurang Jadi, gairah mungkin. Nah, mungkin gairahnya kerja kurang lah. Kan kalau bagaimana kalau tetap bergairah tapi nggak perlu utang. Kalau nabung juga untuk kehidupan akhirat. Nah, jadi kan kalau bulan Ramadan ini kan ibaratnya bulan di mana kita perlu meningkatkan volume bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat ulil albab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan Ramadan kita yang berkah ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah dosen Universitas Islam Indonesia di Fakultas Ilmu Agama Islam, dan beliau juga adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Sleman, pengurus Basarnas DIY. Siapa lagi kalau tidak Ustadz kita, Ustadz Dr. Nur Kholis. Assalamualaikum Ustadz Nur Kholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Junedi, kaifa haluk? Alhamdulillah Ustadz khair. Jadi Ustadz, ana tuh kalau ngelihat antum itu selalu termotivasi dengan senyuman antum. Jadi kalau ngelihat Ustadz Nur Kholis itu merasa tenang gitu, adem gitu ya. Itu yang sama seorang muslim ya. Amin, mudah-mudahan selalu. Alhamdulillah. Ustadz Nur Kholis, gimana keadaan, kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Keluarga sehat semuanya? Khair wa'afiyah, sehat wa'afiyah. Alhamdulillah. Kami mengaturkan banyak terima kasih nih Ustadz Nur Kholis bisa menyediakan waktu untuk acara podcast kita di sini, terutama di bulan suci Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini kan bulan yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim, terlebih juga dalam kondisi COVID-19 ini, tapi tidak mengurangi ya keberkahan dan juga ikhtiar kita dalam menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ustadz Nur Kholis, ini dalam agenda kita di siang hari ini, kita akan berdiskusi, sharing tentang perilaku konsumtif lah mungkin ya, kita selaku umat muslim dalam di bulan Ramadan. Mungkin kiat-kiat atau mungkin apa ya, awal ya, sehingga dalam melakukan kegiatan konsumsi ini kita tidak berlebihan, atau bagaimana perilaku yang seidealnya yang dilakukan oleh kita selaku umat muslim. Mungkin pengantar itu dulu Ustadz Nur Kholis, silahkan kita. Baik, terima kasih kesempatannya yang luar biasa ini. Ya, Masya Allah. Bicara tentang konsumsi di bulan Ramadan itu memang selalu menarik. Betul. Kenapa? Karena umat Islam di bulan Ramadan itu gairahnya untuk belanja tinggi. Tapi yang perlu dicatat bahwa gairah belanja untuk konsumsi ini sebenarnya sangat baik dan positif untuk negeri kita. Betul. Kenapa? Karena salah satu cara untuk menghidupkan ekonomi, menggerakkan ekonomi, membuat ekonomi itu tumbuh adalah salah satu yang paling utama adalah menggerakkan konsumsi. Itulah kenapa pemerintah kita misalnya ketika pandemi itu memberikan dana tunai kepada masyarakat, memberikan bantuan. Agar apa? Agar daya beli masyarakat itu tumbuh. Nah, ketika masyarakat punya daya beli, punya uang, belanja. Nah, ketika belanja, maka dampaknya ekonomi itu akan tumbuh. Kenapa? Karena akan terjadi perputaran barang dan jasa. Produksi akan berjalan, ada permintaannya. Kemudian sektor-sektor perdagangan yang lain juga akan bergerak. Sehingga yang terjadi adalah ekonomi tumbuh. Alhamdulillah.
Nah, bahkan misalnya yang kita lihat sekarang ketika pemerintah memberikan relaksasi di pajak saja misalnya, itu terjadi pertumbuhan yang luar biasa dari ekonomi kita. Nah, oleh karena itu yang kunci kaitannya dengan konsumsi di bulan Ramadan itu adalah bagaimana masyarakat kita itu adalah smart. Cerdas dalam berkonsumsi, sehingga ketika konsumsi meningkat selama itu dilakukan dengan benar, dilakukan dengan tata kelola keuangan yang baik, itu nggak ada masalah. Justru akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi negara kita. Ustadz Nur, berarti ada 2 poin catatan di kami ini. Yang pertama itu smart. Harus cerdas dalam berkonsumsi. Kemudian yang kedua itu dengan tata cara yang benar. Betul ya. Terkait dengan yang smart tadi itu seperti apa, Ustadz Nur, batasannya ya? Apakah setiap yang kita inginkan itu kita penuhi gitu ya? Atau sekedar kita memberikan batasan sesuatu yang cukup aja gitu misalnya, Ustadz Nur? Tayyib. Bicara tentang smart berkonsumsi tadi, itu ada runutannya dari awal. Runutannya dari awal itu adalah bagaimana orang Muslim itu memiliki ilmu untuk perencanaan keuangan yang baik. Ketika memiliki perencanaan keuangan yang baik, ketika dia bisa mengelola keuangannya dengan berdasarkan nilai-nilai Islam, maka ketika dalam event apapun, entah itu karena pada musim Ramadan, entah itu ketika Idul Fitri, maka mereka sudah siap dengan konsumsi yang smart itu. Nah, maka yang utama dalam konsumsi yang smart itu ya tentu mengelola pendapatan dan pengeluaran. Nah, bagaimana pendapatan dikelola dengan baik? Bagaimana antara pendapatan dan pengeluaran tidak defisit? Nah, bagaimana cash flow-nya itu ditata dengan smart? Kalau bisa itu selalu surplus. Nah, jadi ketika dia surplus, kemudian bisa ditabung, bisa diinvestasikan. Nah, maka disitulah kemudian tujuan-tujuan keuangannya. Karena tujuan keuangan manusia itu kan bermacam-macam. Misalnya ingin memiliki rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, ingin Ramadan dan hari raya itu happy. Jadi betul-betul happy yang sesungguhnya, bukan happy yang dibuat-buat ya. Terus kemudian juga jaminan di hari tuanya juga baik. Kemudian terkait dengan pendidikan anaknya tertata dengan baik. Nah, itu dibutuhkan tata kelola perencanaan keuangan yang baik. Nah, jadi kalau Ramadan dan hari raya itu hanya bagian kecil dari tata pengelola keuangan yang baik tadi. Jadi ketika keseluruhannya sudah ditata dengan baik, maka di bulan Ramadan dan hari raya konsumsinya mesti akan smart. Nah, bagaimana mengelola keuangan yang baik? Ya, tentu tadi bagaimana memastikan bahwa dia surplus, dia bisa memiliki cadangan dana dalam bentuk tabungan dan investasi, sehingga ketika ada apapun yang di kemudian hari itu terjadi, dia tidak mengalami kesulitan. Dia punya waktu bernafas untuk kemudian melakukan tindakan. Jadi mungkin ketika misalnya ada sesuatu musibah atau sesuatu yang tiba-tiba, ketika punya cadangan dana, punya investasi, maka dia punya waktu bernafas untuk melakukan rethinking apa yang harus dilakukan ke depan. Nah, tapi kalau nggak punya dana, ya sudah, akhirnya kan akan collapse dan tentu akan menjadi bermasalah. Nah, disitulah pentingnya mengelola keuangan yang baik, dan tentu ini juga sangat bermanfaat untuk kesejahteraan keluarga, kebahagiaan keluarga, termasuk juga melaksanakan perintah Allah
jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Sehingga disiapkan pendidikannya dengan baik. Alhamdulillah. Jadi batasan dalam pengelolaan keuangan keluarga itu merupakan manifestasi kita sebagai seorang muslim itu Ustaz ya. Untuk melihat ke depan dalam jangka panjang ya. Jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan atau kesenangan sesaat ya, jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang ke depan. Jangka panjang. Nah, disitulah pentingnya kemudian dalam menata tata kelola tadi, dalam konsumsi selalu membuat skala prioritas. Dan skala prioritas itu diantaranya bagaimana selalu memperhatikan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, antara need and want. Nah, beda itu Ustaz. Beda sekali. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan sangat berbeda. Gambaran yang paling memudahkan untuk menjelaskan apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Nah, contohnya begini, kita puasa. Puasa ini butuh berbuka dan butuh sahur. Dan kita waktu siang tidak boleh makan. Artinya tubuh kita membutuhkan nutrisi yang cukup. Jadi lihat piringmu. Apakah di sana tersedia makanan pokok? Apakah tersedia sayur? Apakah tersedia protein? Apakah tersedia nutrisi-nutrisi yang diberikan tubuh? Nah, mungkin di piring kita itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh itu bisa mungkin dengan 10.000 sudah semuanya terpenuhi. Artinya dengan 10.000 itu kebutuhan terpenuhi. Akan tetapi 10.000 itu belum tentu membuat kita itu keinginan terpenuhi. Kenapa? Karena inginnya makan yang enak, macam-macam, terus kemudian di tempat yang mewah, terus kemudian dijamu dengan mewah, sehingga yang sebenarnya 10.000 kebutuhan kita terpenuhi akhirnya menjadi 100.000, bahkan 200.000 sekali makan. Nah, yang 200.000, 100.000 itulah keinginan. Tapi yang 10.000 itulah kebutuhan. Maka ketika kita mengelola keuangan harus memastikan mendahulukan need daripada want, prioritas. Nah, ketika yang kita lakukan selalu kebutuhan yang kita penuhi dan keinginan itu dikelola dengan baik, bukan dinafikan atau bukan dibuang, itu nggak manusiawi juga. Sesekali ada boleh lah, ya. Akan tapi nggak terus-terusan. Nah, sehingga ketika ini keinginannya dikelola dan yang diprioritaskan kebutuhan, insya Allah pendapatan setiap orang itu akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mungkin keberkahan akan muncul. Berarti kuncinya di situ. Disitulah. Sehingga kalau dalam kalimat bijak itu katakan ma'ala man iktasoda. Tidak akan miskin, tidak akan kekurangan man iktasoda, orang yang tengah menengah. Jadi ya tidak pelit, tidak pelit pada diri sendiri, tidak pelit pada keluarga, tidak pelit kepada tetangga, tapi juga tidak berlebihan. Nah, disitulah muktasid, tengah-tengah. Berarti batasan tabzir dan israf itu ketika berlebih-lebihannya itu terlalu besar pasak daripada tiang gitu Ustaz ya. Besar pasak daripada tiang itu sudah bagian dari mungkin israf ya. Kenapa? Karena sudah berlebihan dalam mengkonsumsi, membelanjakan kan? Karena ya harusnya mestinya bisa tercukupi. Akhirnya karena israf, padahal kulu washrobu wala tusrifu, makan, minum, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Jadi ketika defisit itu bisa jadi sudah pada tahap mungkin israf, mungkin ada sisi tabdir yang sudah terjadi, maka perlu dievaluasi. Nah, disitulah pentingnya perencanaan keuangan tadi. Maka pengeluarannya dievaluasi. Kemudian kalau misalnya ternyata ini benar-benar memang kurang ini pendapatan saya, ya harus berpikir bagaimana menemukan jalan untuk menambah pendapatan. Nah, maka ketika pendapatan nggak cukup ini memang sekarang, maka disitulah karena tahu bagaimana tata kelola yang baik, dia akan mencari cara bagaimana menambah pendapatan, mencari peluang. Saya kira peluang banyak. Kita itu kalau bergerak, insya Allah pasti ada rezeki. Optimis, selalu ada rezeki. Yalah. Ini kalau Ustaz Nurholis yang bicara itu optimis terus bawaannya.
Iya, harus optimis. Optimis, tidak ada kata mentok. Selalu ada jalan keluar, selalu ada ide untuk bagaimana kita menyelesaikan persoalan. Oke. Nah, sekarang masalahnya ini Ustaz Nurhalis. Karena tadi kebutuhan di bulan Ramadan itu kan banyak ya, hampir kebutuhan itu jadi keinginan juga gitu ya. Tapi terkadang kita, karena manusia ini kan keinginannya luas, tapi dibatasi dengan pendapatan dan juga kesediaan produksinya gitu. Tapi karena sekarang kan banyak nih platform utang online ini ya. Nah, kalau bicara nanti tentang konsumsi dan kebutuhan, tapi kita tidak mampu mencukupinya, tapi kita ngambil, udahlah kita ngutang aja nih misalnya gitu. Nah, itu bagaimana pertimbangan antum saat melihat fenomena ini? Nah, disinilah ada tip yang harus senantiasa menjadi perhatian, yakni berhati-hati terhadap utang. Utang memang boleh, hukumnya mubah. Akan tetapi yang menjadi persoalan dan menjadi tidak boleh adalah ketika hutang itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi kalau nggak ngutang, dia ada sesuatu yang kurang malahan. Saya pernah ketemu orangnya. Orangnya sudah agak sepuh, sudah agak ini. Dan suatu hari ternyata didatangi oleh bank. Saya tanya, kenapa Pak kok masih ada orang bank datang? Ini loh Mas Nur, saya itu kalau dulu sudah kebiasaan ngutang, kalau nggak punya utang itu kayaknya gimana gitu. Jadi kan aneh ini. Kurang Jadi, gairah mungkin. Nah, mungkin gairahnya kerja kurang lah. Kan kalau bagaimana kalau tetap bergairah tapi nggak perlu utang? Karena logikanya ketika kita ngutang itu kan berarti bayar lebih. Padahal kita itu butuh. Misalnya orang ngutang motor, harusnya 16 juta. Nanti bayarnya kan menjadi 23 juta misalnya. Nah, padahal yang 7 juta itu kan ngapain diberikan kepada orang, kenapa tidak diberikan kepada anak kita saja? Kenapa tidak diberikan untuk akhirat kita saja? Atau kita investasikan untuk kebaikan ke depan? Nah, disitulah kita harus bijak. Nah, berhati-hati terhadap hutang ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana mengelola dengan baik tadi. Betul. Ya, kalaulah terpaksa dan kondisinya memang sangat betul-betul nggak bisa dihindari, ya boleh. Betul. Yang penting tadi jangan menjadi kebiasaan, apalagi merasa ada yang kurang hidupnya kalau nggak punya utang. Ya. Itu jadi masalah itu. Nah, justru kalau dalam banyak hadis itu kan orang yang berhutang itu bahaya. Jadi ada hadis yang sudah sangat masyhur, Rasulullah saja tidak mau mensolati ketika itu ada orang yang meninggal tapi masih ada hutang. Sampai ada orang yang mau menjamin bahwa hutangnya akan diselesaikan. Bahkan ada hadis lagi, manil muflis, siapa orang yang bangkrut? Nah, ternyata orang yang bangkrut itu apa? Ya, orang yang sata mahara yang ini, dan diantaranya adalah orang kalau nggak bayar utang. Karena apa? Karena nanti di akhirat, karena sudah nggak pakai, nggak ada dinar, nggak ada dirham, maka kalau misalnya itu, maka kebaikannya yang diambil untuk bayar utang. Kalau kebaikannya udah habis, keburukan orang yang menghutang kita itulah yang akan diberikan kepada yang berhutang. Nah, tentu kan di dunia sudah susah, di akhirat sudah susah. Maka disitulah hati-hati terhadap karena di dunia juga sulit, di akhirat juga sulit. Buat melunasinya di akhirat juga. Sampai di akhirat nggak selesai kalau nggak diselesaikan. Gitu. Masya Allah. Baik, rekan-rekan sahabat Ulul Albab yang dirahmati Allah dimanapun kita berada. Jadi terkait dengan konsumsi dan pola konsumsi kaum muslim dalam bulan Ramadan, ini adalah suatu yang perlu kita pelajari dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi ya Ustaz ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan penuh barokah, bulan penuh dengan kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita konsumsi dan apapun yang kita akan keluarkan dari pendapatan yang kita peroleh,
sebaiknya ya harus kita kelola terlebih dahulu, kelola secara matang mana yang itu sebagai kebutuhan pokok kita ya, mana yang itu untuk tabungan dan investasi, mana itu untuk dana jaga-jaga dan darurat gitu. Dan hati-hati dengan hutang hati-hati dengan hutang ini, karena hutang ini ibaratnya apa ini ya? Ibaratnya suatu kalau adiktif ya, kalau kita ketagihan terus gitu saja. Iya, itu bahaya itu. Bahaya. Jangan bangga kalau bisa berhutang. Justru bisa berbanggalah kalau menghutangi. Karena pahala yang mengutangi jauh lebih besar. Besar. Maka disitulah tadi bagaimana ini kan Ramadan, mudah-mudahan tidak kali ini kita bertemu, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan masih bisa bertemu. Sehingga walaupun di bulan Ramadan, di Idul Fitri itu terlihat kebutuhannya kelihatan meningkat, maka kalau jauh-jauh hari dipersiapkan, direncanakan dengan baik, pasti nggak ada problem. Kemudian yang kedua juga, walaupun Ramadan dan Idul Fitri, ya jangan kemudian menjadi alasan untuk menjadi defisit. Tetap harus balance budget lah at least. Jadi antara pendapatan dan pengeluaran harus tetap seimbang. Syukur masih tetap bisa menabung. Nabungnya syukur lagi kalau nabung juga untuk kehidupan akhirat. Nah, jadi kan kalau bulan Ramadan ini kan ibaratnya bulan di mana kita perlu meningkatkan volume bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan volume bisnisnya ini dengan Allah harus ditingkatkan. Kenapa? Karena bulan yang sangat luar biasa. Betul. Jadi peluang untuk sedekah, peluang untuk ibadah, peluang untuk berbuat baik dilipat gandakan. Maka disitulah alokasi dana tadi harus dilampaikan di situ. Jadi sekali lagi, mengelola keuangan bukan membuat kita menjadi pelit, justru membuat kita menjadi lebih royal karena sudah tertata dengan baik, sudah direncanakan dengan baik, sehingga ketika melaksanakan investasi akhirat, mengalokasikan dana untuk sosial, mengeluarkan sedekah, wakaf, itu menjadi happy, tidak merasa terbebani. Jadi ikhlasnya akan menjadi semakin tinggi. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz Nurkhalis, ini kita banyak ilmu dan pelajaran yang kita peroleh ini dari diskusi kita pada siang hari ini, terutama dalam mengelola keuangan di bulan Ramadan, termasuk juga pola konsumsi kita. Ya, walaupun biasanya saat puasa, selesai pas buka puasa kan banyak sajian-sajian itu langsung itu berpengaruh juga dengan kesehatan. Nah, termasuk yang tidak dibolehkan dalam hadis kan, berbuka berlebihan walaupun dari yang halal itu kan dilarang. Walaupun dari yang halal, apalagi dari yang haram. Yang halal saja harus dikendalikan. Maka puasa mengajarkan kita yakni mengendalikan diri. Masya Allah. Ya, matur suwun Ustaz Nurkhalis atas kesempatannya pada siang hari ini. Untuk terakhir closing statement lah istilahnya, Ustaz. Kira-kira kiat atau nasihat ya atau hikmah apa yang bisa kita petik dari pola konsumsi di bulan Ramadan ini yang memberikan kebaikan untuk kita, untuk seluruh warga masyarakat di Indonesia, sehingga kita ini bisa mengatur waktu, mengatur keuangan, mengatur kesempatan kita, sehingga lebih baik bulan Ramadan ini dari bulan Ramadan sebelumnya. Baik, sebagai closing statement bahwa dalam hidup kita ini perlu ada tata kelola yang baik. Karena kita hidup sekali dan tidak mungkin kita replay kembali, maka harus betul-betul ditata dengan baik. Karena apapun yang kita lakukan di dunia itu selalu berdimensi akhirat. Nah, termasuk dalam kita mengelola keuangan. Karena kalau dalam kaitannya dengan keuangan, itu dalam hadisnya kan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser dua telapak kaki anak Adam itu di hari kiamat nanti kecuali akan ditanya empat hal. Satu yang paling dominan kaitannya an malihi. Ada dua pertanyaan.
min aina iktasabahu wa fima wada'ahu. Dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Nah, oleh karena itulah berarti Islam sudah mengajarkan pendapatan dan belanja ini harus seimbang. Harus sama-sama halal, harus sama-sama thayyib. Oleh karena itu, bagaimana mendapatkan pendapatan dengan halal dan thayyib, kemudian membelanjakan kepada tempat yang dibenarkan, selalu dikeluarkan zakatnya, dan juga hak-hak Allah yang sedekah dan seterusnya selalu dikeluarkan. Dan yang penting lagi adalah bagaimana itu dibuat perencanaan yang baik. Jadi tata kelola yang baik sehingga financial planning istilahnya, perencanaan keuangan dilakukan dengan baik. Maka kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hidup kita akan senantiasa happy, senantiasa berbahagia. Nah, dengan happy itu maka kita akan semakin produktif, ibadah semakin produktif. Apapun yang kita lakukan menjadi tanda kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi tidak sedikit orang yang sebenarnya pendapatannya besar, tapi tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, merasa rezekinya kurang terus. Akhirnya apa? Berarti kan kurang bersyukur. Nah, tapi ketika dikelola dengan baik, dia akan menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan Allah menjanjikan orang yang bersyukur akan diberi tambahan. Nah, sehingga dengan begitu terus akan berlipat. Maka mengkonsumsi yang pasti harus senantiasa memperhatikan kebutuhan dan keinginan. Ya, pastikan memenuhi kebutuhan dan mengelola keinginan. Nah, selalu kemudian menerapkan skala prioritas dan selalu berupaya bagaimana tidak pernah defisit. Sebisa mungkin surplus. Mudah-mudahan senantiasa happy. Dan karena happy akan tambah bersyukur. Syukur itu ya. Syukran jazilan Ustaz Nurholis atas semua tambahan dan juga ilmu yang diberikan kepada kita ini, Ustaz. Karena ini merupakan suatu yang sangat penting untuk kita ketahui, karena dalam mengelola keuangan, tata kelolanya itu adalah untuk kembalinya kepada kita, dan juga akan menambahkan rasa happy kita tadi. Dengan kita bahagia, kita akan tambah bersyukur. Dengan kita bersyukur, insya Allah nikmat Allah juga akan semakin bertambah kepada kita. Terima kasih pada Ustaz Nurholis atas kesempatan yang singkat ini. Sebetulnya kalau mau diturunin panjang ini. Mungkin kesempatannya kita cukupkan. Nanti insya Allah di lain waktu kita akan diskusi dan ngobrol bareng lagi seperti ini. Marilah kita akhiri, Ustaz. Terima kasih atas kesediaannya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.